Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentunya tetap semangat untuk belajar. Dapatkah adik-adik membedakan apa bedanya pohon kayu jati dengan meja yang terbuat dari kayu jati ini? Ketika kita ingin membandingkan keduanya, coba kalian pikir, apakah kayu jati ini semakin lama akan semakin besar? Bagaimana dengan meja? Apakah meja semakin lama akan membesar? Gimana ya? Sudah difikirkan? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Tahukah kalian, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan, sedangkan benda tak hidup tidak menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Nah, apa saja sih ciri-ciri kehidupan? Yuk, kita simak video berikut ini. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Setiap saat kamu bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Coba adik-adik pencet hidungnya seperti ini. Apakah kalian bisa bernafas? Berapa lama kalian bisa bertahan untuk tidak bernafas? Pasti sulit kan? Jadi setiap makhluk hidup pasti bernafas. Contoh, manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, dan tumbuhan bernafas melalui stomata dan lentisel, sekaligus sebagai alat pertukaran gas pada tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, makhluk hidup memerlukan energi, dan energi diperoleh dari makanan dan minuman. Apakah tumbuhan juga makan dan minum? Mungkin kita tidak bisa melihat tumbuhan makan dan minum secara langsung seperti yang kita lihat pada manusia dan hewan. Namun, bukti bahwa tumbuhan itu makan dan minum bisa kita lihat pada tanaman yang kekurangan air. Pasti akan layu kemudian mati. Karena tumbuhan memerlukan air, ya dengan bahasa kita tumbuhan juga minum. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bergerak. Dikatakan makhluk hidup apabila memiliki ciri bergerak. Namun, apakah tumbuhan bergerak? Tentu saja, tumbuhan bergerak melalui akar, batang, dan daun. Contoh nyata gerak tumbuhan dapat kita lihat langsung pada tumbuhan putri malu yang akan menguncup apabila kita sentuh. Mekanisme gerakan pada tumbuhan terjadi apabila mendapatkan rangsang atau stimulus. Selanjutnya, ciri dari makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Coba perhatikan masa tubuhmu dengan tinggi tubuhmu yang dulu dan yang sekarang. Apakah sama? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan masa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Tumbuhan juga seperti itu, yang awalnya biji, kemudian bertunas. Semakin lama, semakin tumbuh besar dan berkembang hingga menghasilkan seperti buah dan bunga. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan itu disebut iritabilitas.
Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air memiliki daun lebar dan tipis. Atau manusia yang akan menggunakan jaket tebal saat suasana dingin. Nah adik-adik, itulah pelajaran kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kesimpulannya adalah ada 7 ciri makhluk hidup, yaitu bernapas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tumbuhan, hewan, dan manusia memiliki semua ciri tersebut, sehingga tumbuhan, hewan, dan manusia adalah makhluk hidup. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.